Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Iqbal Seftiawan dari kelas biologi D. Tugas akan presentasikan tugas saya secara pendidikan Islam yang bertema berdirinya dinasti Umayyah. Bismillahirrahmanirrahim. Landasan mempelajari sejarah. Laqad kana fi qasasihim ibratun ulil albab ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi bayna yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Quran Surah Yusuf ayat 119. Next. Berdirinya dinasti Umayyah. Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan yang pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari 756 sampai 1031 di Cordoba, Spanyol. Sebagai kekhalifahan Cordoba, nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdul Syam, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kadang-kala disebut dengan Muawiyah yang pertama. Next, masa kejayaan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah memiliki peran penting dalam perkembangan Islam. Kekhalifahan ini pernah dipimpin oleh tokoh-tokoh berpengaruh, diantaranya Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Dan masa pemerintahan Al-Walid Abdul Malik 705 sampai 715, kekuasaan Khalifahan Umayyah meluas hingga ke Spanyol. Penaklukan Andalusia terjadi pada tahun 711 Masehi. Perkembangan diutamakan pada masa kini, dibangunnya rumah sakit dan Masjid Al-Amawi di Damaskus, Masjid di Al-Aqsa Yerusalem, perluasan Masjid Nabawi di Madinah merupakan sejarah penting dari peran dinasti Umayyah. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, bidang keilmuan Islam merupakan prioritas utama. Pengarsipan hadis, pengembangan bahasa Arab, ilmu qiraah, fikih, hingga berbagai karya tulis maupun produk ilmiah berkembang pada masa ini. Dan faktor-faktor runtuhnya dinasti Umayyah adalah kerajaan dinasti Umayyah mulai menurun ketika kelompok yang tidak puas terhadap pemerintahan mulai muncul. Bani Abbasiyah memimpin upaya perlawanan ini, pada akhirnya melemahkan kekuasaan Bani Umayyah. Next. Khalifah terakhir dinasti Umayyah di Damaskus, tulis Imam Subhi dalam Pendidikan Agama Islam Sejarah Kebudayaan Islam 2015, adalah Marwan bin Muhammad. Sejak itu berakhir era Umayyah di Damaskus dan dimulailah era baru di Andalusia dengan pusatnya di Cordoba, Spanyol. Pemerintahan Khalifah Umayyah di Cordoba berlangsung cukup lama, namun keruntuhan mulai terlihat pada perjalanan awal abad ke-9. Mulai muncul intrik pada perjalanan awal ke-9, mulai muncul intrik dan pergolakan di kalangan sendiri. Wilayah berkekuasaan Umayyah pun sedikit demi sedikit tercerai-berai. Pada 1031 Hisham III melakukan selaku khalifah Umayyah di Cordoba saat itu mengundurkan diri dari jabatannya. Situasi semakin kacau lantaran mengalami krisis kepemimpinan. Tidak adanya pemimpin yang mumpuni membuat Dewan Menteri terpaksa menghapus jabatan khalifah. Adapun berikut faktor-faktor tersebut. Yang pertama, terjadi pertentangan keras antara kelompok suku Arab yang disebut Mudariyah dan suku Arab Selatan Suriah Himariyah. Dan yang kedua, ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab. Dan yang ketiga, konflik-konflik politik yang melatar belakangi terbentuknya Daulah Umayyah. Kaum Syiah Khawarij terus berkembang dan menjadi gerak oposisi yang kuat sewaktu-waktu dapat mengancam keutuhan kekuasaan Umayyah. Dan keempat, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah suatu yang baru bagi tradisi Islam yang lebih menekan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota tersebut. Yang kelima, lemahnya pemerintah Daulat Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuatan. Di samping itu, para ulama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangatlah kurang. Sekian penjelasan tentang berdirinya dinasti Umayyah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.